Pengacara dari tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah, Tamron alias Aon, menyebut tuduhan korupsi 300 triliun rupiah tak masuk akal. Menurutnya, kerusakan ekologi sebesar 300 triliun rupiah bukan dihitung dari kerusakan yang diakibatkan dari kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah pada tahun 2015-2022, melainkan dihitung sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Kuasa hukum tersangka Tamron alias Aon menilai kerugian negara yang diumumkan Kejaksaan Agung dalam korupsi tata niaga pertimahan di Bangka Belitung senilai 300 triliun tak masuk akal dan terkesan dipaksakan. Menurutnya, nilai kerugian negara yang fantastis tersebut berasal dari akumulasi kerugian 29 triliun rupiah lebih dan dinilai kerusakan ekologis 271 triliun rupiah. Dalam keterangan persnya, nilai kerusakan ekologis sebesar 271 triliun rupiah bukan dihitung dari kerusakan yang diakibatkan dari kasus korupsi tata niaga komoditas timah pada tahun 2015 hingga 2022. Tetapi dihitung berdasarkan kerusakan Bangka Belitung saat ini. Artinya kerusakan tersebut telah dimulai jauh sebelum itu, bisa saja pada masa Kerajaan Sriwijaya, kolonialisme, sampai kegiatan illegal mining yang dilakukan oleh hampir mayoritas masyarakat Bangka Belitung saat ini. Menurut kami tidak masuk di akal, ya. Nah, kenapa? Karena pada saat pernyataan konferensi pers tersebut malah terdapat fakta kalau nilai kerugiannya itu sebenarnya hanya sekitar 29 sekian triliun. Yang mana itu dari harga sewa smelter PT Timah sebesar 2,285, ini versi Kejagung ya. Dan yang kedua pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah yang sebesar 26,649 triliun. Tetap nilai yang besar, 29 itu tetap nilai yang besar. Tetapi kecil sekali kalau dibandingkan dengan nilai yang digaung-gaungkan di awal yang sampai 271 triliun itu ya. Nah, padahal itu nilai 271 triliun ini adalah nilai ekologis yang oleh banyak pengamat dan ahli hukum mempertanyakan nilai ekologis ini masuk ke dalam tindak pidana perkara korupsi atau masuk ke dalam kerugian negara gitu. Nah, mereka ini Jagung ini terjebak oleh nilai yang mereka siarkan sendiri di awal biar heboh gitu kan. Kita nggak tahu apakah itu untuk biar seluruh mata menatap Kejagung gitu dengan nilai mengeluarkan nilai yang fantastis. Padahal semestinya itu bukan nilai dari kerugian negara, itu hanya nilai ekologis. Pihak pengacara tersangka Aon ini mengatakan jika BPKP memasukkan kerusakan ekologis 271 triliun rupiah sebagai bagian dari kerugian negara, semestinya BPKP juga menghitung nilai jaminan reklamasi yang telah dibayarkan 6 perusahaan smelter tersebut pada kementerian terkait. Dari 22 nama yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai tersangka, baru 2 orang tersangka yang berkasnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa 4 Juni 2024. 2 nama itu yakni Tamron alias Aon selaku beneficial ownership CV Venus Inti Perkasa dan tersangka Ahmad Albani sebagai manajer operasional tambang CV VIP dan PT Menara Cipta Mulia. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.